Oke, sebelum menyusun proposal ini Bapak Ibu kita lihat dulu ya untuk pendanaannya ini acuannya adalah standar biaya keluaran dari PMK ya Peraturan Menteri Keuangan. Ya Menteri Keuangan itu kan ada standar biaya keluaran untuk pembinaan kapasitas terkait PDP kan itu 20 juta. Mungkin untuk penelitian dasar apa itu bisa dilihat itu di standar biaya keluarannya. Itu ditetapkan Menteri Keuangan. Itu setiap tahun kalau penelitian dasar itu bisa kemungkinan ada perubahan ya. Kalau PDP itu biasanya sih kita kebutuhan. Nah ini untuk waktu tahunnya Bapak Ibu ya, khusus untuk PDP ini 1 tahun ya, jadi jangka lama penelitiannya 1 tahun. Nah penelitian dasar, kemudian penelitian terapan ini paling lama 3 tahun. Nah untuk eligibilitas perguruan tinggi ya, nah ini untuk binaan berarti yang tidak bisa aja ini kita lihat ya, berarti yang nggak bisa itu untuk binaan desentralisasi dan untuk di penugasan khusus konsorsium riset unggulan. Nah, berarti selain itu berarti bisa ya. Hanya saja untuk di pendanaan yang nanti didanai itu kan ada skema penelitian ini ya. Nah kalau unggulan kan itu untuk unggulan itu kan tidak masuk ya Bapak Ibu. Jadi yang masuk itu A, B, C, D. Dan ini untuk pengabdian berarti yang didanai itu ada 2 ya. Program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Jadi ini ya Bapak Ibu. Kemudian dalam menyusun proposal, nah di sini ada 3 skema ya. Tadi sudah saya yang Ibu Win sudah jelaskan ya. Jadi ada dasar, terapan, pengembangan. Nah di sini ada 3 skema. Ya, jadi cirinya kalau skema dasar itu dari tingkat kesiapan terapannya, TKT ya. Tingkat kesiapan teknologi ya, jadi tingkat kesiapan teknologinya. Nah untuk skema dasar ya, tingkat dasar itu ada di tingkat TKT-nya 1 sampai 3. Jadi TKT itu tingkat kesiapan teknologi suatu hasil penelitian. Jadi nanti yang dapat diadopsi oleh si pengguna ya. Nah untuk TKT 1 lebih ke prinsip dasar ya, kemudian untuk TKT 2 lebih ke formulasi konsep, dan ketiga itu pembuktian konsep. Jadi kalau TKT 1-3 itu lebih ke konsep. Memang pada waktu saya mengikuti PDP ya, memang judul saya itu sebenarnya tentang aja ya lebih dari TKT-nya di atas 3 ya. Karena nanti Bapak Ibu pas lagi mau upload itu nanti akan ditanyakan ya TKT-nya berapa. Jadi TKT itu nanti Bapak Ibu harus ngisi berupa presentasi indikatornya. Jadi yang tahu yaitu si pengusul. Ya, jadi misalkan untuk TKT 1 sampai 3 berarti itu lebih ke penelitian dasar. Jadi dipastikan untuk penelitian dasar ya PDP itu ada di TKT 1 sampai 3. Walaupun misalkan nanti pas lagi diisi TKT-nya ya nanti ada suatu pertanyaan itu pas lagi nanti upload itu nanti misalkan keluarnya TKT 7 ya. Nah itu diturunin aja. Kalau saya seperti itu. Karena kalau misalkan udah masuk ke TKT 4 sampai 9 nanti penelitian dasar nggak ada pilihannya nanti pas lagi di sistemnya. Jadi saya sarankan sih itu nanti diturunkan itu TKT itu ada di panduan buku panduan IBAH itu ada ya. Jadi tergantung fokus penelitiannya apa itu. Ya. Ada yang umum, kalau lebih ke IT itu ada itu TKT software. Jadi bisa dilihat indikator untuk TKT-nya. Ya. Jadi bisa dilihat dari cirinya kalau misalkan untuk TKT 1 sampai 3 itu keluaran wajibnya adalah publikasi lebih ke jurnal ya, proceeding, buku. Tapi kalau udah di atasnya itu lebih ke terapan ya, kayak intelektual ya, seperti hak paten ya, hak cipta paten itu adalah lebih ke TKT 4 sampai 6.
Ya, kalau TKT 7 sampai 9, nah itu lebih ke ke produk kebijakan, itu lebih tinggi lagi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat dari syarat TKT-nya. Ya. Nah, untuk penyusunan hibah penelitian khusus untuk PDP, nah ini ya. Nah, ini pengusulnya adalah dari klaster binaan. Nah, untuk syaratnya berarti ya tadi udah sampaikan Bu Win, ya berarti maksimal asisten ahli ya S2. Ya berarti kalau boleh juga yang belum mempunyai jabatan akademik. Ya, jadi yang dipastikan nanti di PKT-nya 1 sampai 3 ya, walaupun misalkan judulnya ini kok menghasilkan suatu produk ya, produk misalkan produk IT ya. Tapi tetap yang nanti ditagih itu adalah luaran wajibnya. Ya, jadi nanti ada publikasi jurnal ya, jurnal nasional itu nanti harus kita punya planning dulu ya. Jadi jurnal nanti yang mau dimasukinya itu ya jurnal apa? Ya, itu 1 sampai 6 kalau sekarang. Kalau dulu ya, setahu saya itu tidak di maksudnya jurnalnya itu jurnal tidak terkait juga itu boleh ya. Kalau sekarang itu sudah 1 sampai 6. Atau publikasi ya 1 artikel ilmiah di jurnal internasional boleh ya. Nah, atau publikasi ya 1 artikel ilmiah di proceeding seminar internasional. Ya, ini jadi nanti pas lagi upload substansi dari penelitian itu nanti Bapak Ibu memilih ya luaran wajibnya apa, dan itu adalah tagihan ya, sebenarnya tagihan nanti. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek ya untuk jurnal apa yang nanti mau di submit, yaitu bisa dilihat di Sinta, itu harus terindeks Sinta. Ya, kemudian ini sebagai poin tambahan, luar tambahannya ini misal dilihat di buku panduan itu ada buku chapter, ada buku monograf, ya buku referensi, yaitu sebagai poin tambahan. Ya, itu nanti biasanya di reviewer biasanya kan ada luar tambahan, karena ada poin plusnya lah, gitu. Oke. Nah, untuk memilih judul ini harus sesuai dengan bidang fokus riset ya. Jadi apakah judul yang saya ini ya itu sudah masuk nggak ke dalam bidang fokus riset, tema riset, dan topik riset. Ya, jadi ini acuannya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak sesuai ya biasanya sih ya itu ada kemungkinan ya nggak masuk biasanya. Jadi harus sesuai dengan scope yang ada di bidang fokus riset, tema riset, dan topik riset. Ini tergantung risetnya apa itu. Ya. Gitu. Jadi kalau bisa sih yang lagi hangat-hangat kayak itu, yang lagi tren itu lebih bagus lagi, Pak Ibu. Nah, untuk format proposal ini kalau secara teknis Bapak Ibu kan lebih pengalaman ya kalau mengenai menyusun proposal. Jadi saya di sini hanya menambahkan poin-poin penting aja yang terdapat di dana hibah ya. Nah, ini untuk ringkasan. Nah, ini nanti disampaikan aja ya luaran targetnya serta uraian TKT-nya. Yang jelas untuk PDP itu 1 sampai 3 ya untuk PDP. Ya, penelitian dasar juga 1 sampai 3, terapan berarti 4 sampai 4, 5, 6 gitu. Dan seterusnya itu. Jadi nanti disesuaikan dengan luaran target dan TKT-nya. Kalau misalkan ada luaran tambahan nanti di ringkasan. Oke. Nah, kemudian untuk di latar belakang ada perlu. Nah, di roadmap nanti Bapak Ibu disampaikan juga ya roadmap penelitiannya. Nah, roadmap penelitiannya ini ya misalkan jadi bisa Bapak Ibu melihat penelitian ini kita bisa melihat posisi penelitian kita itu ada di mana ya. Jadi biasanya roadmap ini terkait dengan aktivitas penelitian yang sudah dilakukan dan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi nanti sehingga ya si penelitian itu memiliki keterkaitan. Jadi kalau pengalaman saya di PDP ya kemajuan di tahun 2019 itu saya aktivitas yang akan dilakukan. Ya karena sebelumnya kan saya di dunia itu terkait dengan game edukasi ya, teknologi game. Karena sebelumnya saya berada penelitian terkait dengan teknologi game,
ya udah saya dibuat aja ya untuk tahun 2020 ya saya akan misalnya untuk penelitiannya nanti apa hasil risetnya kan tahun 2021 kemudian ini ada pengembangannya jadi dalam penelitian jadi intinya gak apa ya jadi gak usah menso ya ininya apa temanya jadi 2020 ini terkait dengan game edukasi misalnya 2021 juga masih terkait dengan game edukasi lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu punya penelitian sebelumnya jadi penelitian Bapak Ibu yang terkait dengan judul yang akan diusulkan gitu. Nah kemudian di tinjauan Pustaka juga itu jangan lupa biasa ya seperti di skripsi mahasiswa juga kan ada itu SOTA ya tabiat ya jadi nanti Bapak Ibu disampaikan aja seperti yang terdahulu ya di sih di jurnal tapi jangan dari skripsi kalau sangat saya jadi dari jurnal-jurnal yang terakreditasi ya nanti tinggal di kajian aja ya jadi kebaruannya tinggal dijamin. Untuk penggunaan sumber pustaka nah ini 10 tahun jadi ikutin aja aturan dari format proposal 2020 juga sama ini sebenarnya ya. Nah kemudian untuk penyusunan RAB ya, nah ini acuannya adalah PMK ya peraturan menteri keuangan ya, tentang SPK sinergi aturan ya, jadi kalau yang tahun kemarin itu itu ada kategori bahan pengumpulan data soal peralatan analisis data ulangan wajib dan ulangan tambahan gitu. Tapi untuk kita nggak tahu ya kalau misalkan nanti ada perubahan ya seperti tahun 2020 nah, itu bisa jadi ada perubahan helm tuh helm. Nah jadi untuk tanda RAB ini nanti kita input ke sistem jadi sudah ada sistem untuk RAB-nya dan Bapak Ibu tinggal isi ya sesuai dengan nanti sesuai dengan BK. Jadi kalau misalkan PDP ya nanti mentoknya ada di 20 juta ya itu. Dan kita tinggal memilih ya kategori ya, kemudian item-itemnya nanti tinggal sesuaikan jadi seperti itu. Oke, jadi untuk penyusunan proposal ini bisa dilihat ini proposal tahun 2019 ya ini ya. Jadi ada riset. Jadi kita tinggal buat ringkasan aja nih di kesempatan. Jadi dijelaskan mulai dari latar belakang penelitian tujuan apa penelitian ruangan yang ditargetkan jadi jangan ada hasilnya ini kan proposal kita uraikan PKT penelitian yang diusulkan. Nah ini contoh aja jadi sebenarnya ini direvisi juga sih nanti juga sama reviewernya. Jadi nanti di ulangan wajib dari penelitian ini ada jurnal nasional peringkat 1 sampai 6 dan ulangan tambahannya berupa chapter book misalkan. Nah itu nanti tinggal dijelaskan. Nah ini berdasarkan indikator tingkat kesiapan teknologi ini bersama dari mana ini dari perhitungan ya nanti pas Bapak Ibu input mau upload proposal ya nanti tinggal kelihatan ya penelitian itu ada di KTP berapa ya. Jadi nanti ada satu pertanyaan yang terkait dengan indikator. Nah ini di panduan ada itu indikator untuk PKT. Jadi nanti dipilih PKT kalau misalkan ini tentang riset software, ya berarti PKT-nya PKT software. Gitu. Nah ini contohnya ya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sih pasti jauh lebih berpengalaman ya kalau mengenai pembuatan proposal gitu ya. Nah untuk latar belakang nanti tinggal diuraikan aja latar belakangnya. Ya. Untuk citasinya ini menggunakan penomoran ya Bapak Ibu. Jadi untuk penomoran ya
Ya, jadi bukan yang menggunakan apa atau yang lainnya, ya, tapi IE biasanya. Tuh. Kemudian jangan lupa untuk roadmap penelitiannya juga, ya, nanti ditulis, ya, roadmap penelitiannya. Jadi penelitian nanti akan dikembangkan seperti apa dan seterusnya. Ya. Mau diisi pertanyaan? Jadi seperti contohnya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, boleh silakan kalau